Berikut adalah terapi farmakologi untuk pasien dewasa pada diabetes mellitus tipe 2. Sebagian besar materi ini diambil dari American Diabetes Association tahun 2022. Terapi farmakologinya first line-nya adalah metformin. Mengapa metformin dipilih sebagai lini pertama? Karena metformin memiliki beberapa manfaat, contohnya adalah risiko hipoglikemi yang rendah. Lalu ada manfaat penurunan berat badan dan tentunya harga murah. Selain metformin juga disarankan untuk memodifikasi gaya hidup. Contohnya dengan diet rendah gula, diet rendah karbohidrat, dan juga olahraga. Bagaimana jika pasien kontraindikasi terhadap metformin? Maka akan dipilih obat lain. Apa saja kontraindikasi dari metformin? Kontraindikasinya contohnya adalah gangguan fungsi ginjal dengan IGFR kurang dari 30 mili per menit. Ini tidak diberikan sama sekali. Jika IGFR-nya 30-45 mili per menit, dilakukan penyesuaian dosis dengan maksimal dos dari metforminnya adalah 1000 mg per hari. Tentunya dengan pemantauan ketat terhadap efek samping dari metformin. Yang kedua adalah asidosis metabolik akut. Contohnya diabetes ketoasidosis. Kenapa terjadi diabetes ketoasidosis? Karena insulin itu tidak cukup membantu gula masuk ke dalam sel. Karena insulinnya tidak cukup, akhirnya gula tidak masuk ke dalam sel. Padahal gula ini digunakan sebagai sumber energi. Sumber energi berkurang. Akhirnya tubuh mengkompensasi dengan memecah lemak. Lemak ini dipecah menjadi sumber energi. Namun, dengan pemecahan lemak ini juga ada produk samping, yaitu si keton. Nah, keton ini sifatnya adalah asam. Jika keton banyak di dalam aliran darah, membuat pH darah menjadi asam. Kontraindikasi yang ketiga adalah disfungsi hati atau penurunan fungsi hati. Jika terjadi penurunan fungsi hati, gluconeogenesis yang terjadi di hati akan terhambat, lalu menyebabkan laktat menumpuk di dalam darah dan terjadi peningkatan risiko asidosis laktat. Lalu kontraindikasi selanjutnya adalah gagal jantung yang tidak stabil atau unstable heart failure. Ini terjadi saat fungsi pompa jantung terganggu. Akibatnya terjadi penurunan aliran darah dan oksigen ke jaringan terhambat. Akibatnya tubuh mengkompensasi dengan beralih ke metabolisme anaerob atau metabolisme tanpa oksigen untuk tetap menghasilkan energi. Akibatnya selain produk energi juga ada produk samping berupa asam laktat, di mana asam laktat ini juga bersifat asam yang membuat pH darah menjadi asam. Kemudian ada kontraindikasi selanjutnya yaitu pencitraan radiologi dengan kontras iodin. Ini metformin harus dihentikan sementara. Penggunaan metformin sebagai lini pertama dalam terapi diabetes sebaiknya dievaluasi selama 3 bulan. Jika
dalam 3 bulan mencapai target terapi glikemik, maka tetap dilanjutkan. Jika tidak mencapai target glikemik, maka akan ditambahkan dengan obat lain sehingga digunakan dual combination terapi. Berapa target glikemik untuk pasien diabetes? Target glikemik untuk dewasa umum yang tidak hamil, A1C-nya kurang dari 7%. Jika tanpa komplikasi si kardiovaskular yang berat, akan diperketat menjadi kurang dari 6,5% A1C-nya. Jika adanya komorbiditas hipoglikemia yang berat dan komplikasi lainnya, komplikasi diabetes mellitus, akan diperlonggar targetnya menjadi kurang dari 8%. Target gula darah puasa 80 sampai 130 mg per desiliter. Target gula darah 2 jam postprandial kurang dari 180 mg per desiliter. Nah, kita evaluasi tadi ya metforminnya selama 3 bulan. Jika target glikemiknya tercapai, maka akan dilanjutkan. Jika tidak, nanti akan ditambahkan kombinasi terapi. Jika A1C-nya lebih dari atau sama dengan 1,5% di atas target glikemik, tambahkan dual kombinasi terapi. Pemilihan dual kombinasi terapinya dengan mempertimbangkan komorbiditas dari pasien. Apakah pasien punya aterosklerosis, cardiovascular disease, atau risiko tinggi, high risk ASCVD, atau punya heart failure, atau punya CKD. Jika iya, maka akan kita jabarkan lagi. Jika punya ASCVD atau risiko tinggi ASCVD, pilihan obatnya adalah GLP-1 reseptor agonis atau SGLT2 inhibitor. Nah, ASCVD ini apa sih? ASCVD adalah adanya riwayat serangan jantung, lalu adanya stroke, adanya arterial peripheral disease. Lalu risiko tingginya dinilai dari apa sih? High risk ASCVD dinilai dari umur lebih dari 55 tahun dan setidaknya ada 2 faktor risiko. Faktor risikonya apa aja? Adanya dislipidemia, atau adanya hipertensi, atau merokok, atau adanya obesitas, atau adanya albuminuria di dalam urin. Dari faktor risiko ini setidaknya ada 2 faktor yang dimiliki oleh pasien yang usianya lebih dari 55 tahun, maka disebut sebagai risiko tinggi ASCVD. Kalau dengan pemilihan obat ini A1C-nya masih di atas target, maka dikombinasi menjadi 3
terapi, yaitu GLP-1 reseptor agonis ditambah SGLT2 inhibitor dan metformin yang pertama tadi. Ini kalaunya SCPD tadi. Lalu kalaunya ada heart failure, pilihan utamanya adalah SGLT2 inhibitor. Selanjutnya, jika pasien memiliki komorbid CKD atau chronic kidney disease, ini dibagi lagi menjadi dua dengan albuminuria. Sama tanpa albuminuria. Kalau dengan albuminuria itu ACR atau albumin kreatinin rasionya lebih dari atau sama dengan 200 mg per gram. Kalaunya tanpa albuminuria, IGFR-nya kurang dari 60 ml per menit. Nah, kita kembali ke dengan albuminuria dulu. Pilihan utamanya adalah SGLT2 inhibitor. Nah, kalau kontraindikasi atau intoleransi, maka pilihannya adalah GLP-1 reseptor agonis. Nah, dengan SGLT2 inhibitor A1C-nya belum tercapai. Maka pilihannya adalah menggabungkan SGLT2 inhibitor dengan GLP-1 reseptor alfa sama metformin yang pertama tadi. Nah, kalau tanpa albuminuria, pilihan utamanya boleh dipilih antara keduanya, SGLT2 inhibitor atau GLP-1 reseptor alfa. Nah, jika A1-nya di atas target, baru penggabungan keduanya. Nah, ini adalah kombinasi terapi untuk pasien dengan komorbiditas ASCVD atau high risk ASCVD, heart failure, dan dengan CKD. Jika dengan kombinasi terapi di atas, A1C-nya masih di atas target, maka kita akan mempertimbangkan terapi berdasarkan faktor pasien. Contohnya adalah harga, aksesnya, dan kebutuhan pasien. Pertama, jika pasien perlu meminimalkan hipoglikemia, maka pilihan utamanya adalah DPP-4 inhibitor, GLP-1 reseptor agonis, SGLT2 inhibitor, dan thiazolidinediones. Jika A1C-nya masih di atas target, tambahkan agen lain, tambahkan obat lain berdasar komorbiditas. Jika pasien perlu meminimalkan weight gain, atau mau menurunkan berat badan,
maka pilihannya adalah GLP-1 reseptor alfa atau SGLT2 inhibitor jika masih di atas target. Kombinasi keduanya, GLP-1 reseptor alfa ditambah SGLT2 inhibitor. Jika GLP-1 reseptor alfa kontraindikasi atau intoleransi, maka pilihannya adalah DPP-4 inhibitor. Jika masih di atas target, jika A1C di atas target, maka tambahkan obat lain berdasar dari komorbidnya. Jika pasien mempertimbangkan biaya dan aksesnya atau ketersediaannya, pilihannya adalah insulin dengan harga terendah atau sulfonylurea atau thiazolidinediones. Tapi jika A1C-nya masih di atas target, maka tambahkan obat lain. Nah, catatan sulfonylurea tidak boleh ditambahkan dengan insulin karena meningkatkan hipoglikemia. Selanjutnya adalah contoh dari obat dengan golongan yang telah disebutkan di atas. Golongan GLP-1 reseptor agonis, contohnya adalah exenatrid, liraglutid, semaglutid. Kemudian contoh SGLT2 inhibitor canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin. Lalu contoh DPP-4 inhibitor sitagliptin, vidagliptin, linagliptin. Contoh dari sulfonylurea ada glimepiride, gliclazid, liquidon, dan lain-lain. Kemudian ada golongan thiazolidinediones, contohnya adalah pioglitajon dan rosiglitajon. Tapi rosiglitajon sudah ditarik karena efek samping. Kemudian kenapa kita jarang penggunaan GLP-1 reseptor agonis dan SGLT2 inhibitor pada pasien BPJS? Tentunya karena masalah harga yang masih mahal. Karena GLP-1 reseptor agonis dan SGLT2 inhibitor ini masih dalam masa patennya. Contohnya adalah semaglutid ini masih dalam masa paten dengan nama brandednya Ozempic. Lalu dapagliflozin ini dengan nama brandednya adalah Forxiga. Dan sitagliptin ini dengan nama brandednya adalah Janumet. Namun sitagliptin ini masa patennya sudah habis di tahun 2022 sehingga sudah banyak obat generiknya yang beredar dengan harga lebih murah. Kalau si Ozempic ini masa patennya habis di tahun 2026, maka belum ada generiknya. Dapagliflozin ini habisnya masa paten di tahun 2028 dan belum ada obat generiknya.